saat ini saya di acara Green Economic Forum dan sudah bersama dengan Ibu Kamia Handayani selaku Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability dari PLN. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Bu, kami mau bertanya, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan acara Green Economic Forum pada hari ini? Pertama-tama saya sangat mengapresiasi ya diselenggarakannya forum ini. Jadi forum seperti ini harus sering diadakan karena ini akan meningkatkan awareness bukan hanya kepada industri tetapi juga kepada masyarakat umum. Apalagi kan CNBC ini memberikan berita kepada masyarakat ya. Jadi ini merupakan media yang paling tepat untuk meningkatkan awareness mengenai krisis iklim dan bagaimana industri maupun masyarakat bisa berperan turut serta dalam pengendalian krisis iklim ini. Ya. Baik, lalu bagaimana Bu gambaran porsi EBT terbesar di PLN saat ini berasal dari jenis apa? Apakah solar, geotermal, angin, air, dan lain sebagainya? Untuk saat ini bauran energi terbarukan di Indonesia ya, khususnya dari yang bersumber dari sistem ketenaga listrikan yang dikelola PLN itu paling besar adalah dari hydro. Jadi untuk hydro atau PLTA ini sebenarnya bukan suatu teknologi yang baru bagi kita semua di Indonesia karena teknologi ini sudah ada malah sejak sebelum Indonesia merdeka. Jadi dari dulu sebenarnya kita sudah menggunakan renewable energy. Jadi kalau kita bicara EBT, sebenarnya EBT ini bukan teknologi baru, tetapi teknologi yang selama ini sudah kita gunakan dan sampai saat ini terus kita kembangkan dan sekarang memang makin banyak jenis-jenis teknologi EBT baru ya seperti solar, angin dan udah mulai juga diadopsi di Indonesia begitu. Ibu sampaikan bahwa hydro yang terbesar. Ini berapa persen hydro atau PLTA dapat mengurangi emisi karbon di Indonesia, Bu? Tergantung dari mungkin totalnya saya tidak bisa ingat di luar kepala ya, tetapi secara umum apalagi kalau hydro ini sifatnya run of river, jadi artinya dia tidak menggunakan dam, jadi dia benar-benar murni memanfaatkan air. Itu emisinya 0%, 0 ton, jadi tidak ada emisi yang dikeluarkan sama sekali karena dia benar-benar memanfaatkan muka air gitu ya untuk menggerakkan listrik tanpa ada bahan bakar yang dibakar, sehingga memang apabila dia misalnya menghasilkan energi sebesar misalnya 1000 gigawatt hour gitu ya dibandingkan dengan 1000 gigawatt hour yang dihasilkan oleh batu bara, maka dia akan menurunkan emisi sebesar yang 1000 gigawatt hour dihasilkan oleh batu bara tadi. Jadi kita lihatnya harus basisnya apa, perbandingannya dengan apa. Kalau dengan batu bara ya seperti itu nanti akan, misalnya kalau dari 1000 gigawatt hour batu bara itu bisa menghasilkan emisi sekitar 800 ribu ya ton atau kalau misalnya dia 1000 gigawatt hour berarti 1 juta megawatt hour, artinya dia bisa mengemisikan sekitar 800 ribu ton emisi. Nah, apabila itu diganti dengan hydro, maka kita menurunkan emisi sebesar 800 ribu itu tadi, begitu. EBT ini seberapa jauh akan menyerap tenaga kerja? Karena kita tahu bahwa PLTU ini menyerap banyak sekali tenaga kerja ya, Bu ya. Ya. Jadi transisi kepada green energy itu tentu akan menimbulkan opportunities juga untuk tenaga kerja baru di bidang ini. Tetapi di sisi lain juga sebenarnya tenaga kerja existing ya di bidang yang ada apabila berproses transisi ini, karena kan kita harus memperhatikan just energy transition ya. Jadi apabila nanti batubara ini PLTU batubara misalnya ya sudah pensiun, maka tenaga kerja ini sebenarnya masih bisa di upskilling atau di reskilling supaya bisa mengoperasikan pembangkit pembangkit yang renewable gitu, yang tidak menggunakan bahan bakar fosil. Dan itu yang sudah PLN sendiri sudah membuat atau menyusun roadmap bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia untuk bisa mengoperasikan pembangkit-pembangkit ini, termasuk melakukan reskilling tadi gitu, karena secara operation and maintenance berbeda tetapi basisnya dasarnya sebenarnya sama ya. Bagaimana energi ini kita operasikan kemudian kita salurkan ke transmisi dan distribusi. Jadi ada skill-skill yang memang tetap bisa digunakan tetapi ada yang harus di upskill ya istilahnya, supaya bisa sekarang tenaga kerja ini lebih siap untuk menggunakan pembangkit-pembangkit yang lebih ramah lingkungan gitu. Terima kasih Bu Kamia atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak. Ya pemirsa, itu tadi keterangan dari Ibu Kamia Handayani selaku Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN.